Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 25 Februari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berbicara tentang perceraian. Seperti kita ketahui bersama bahwa berita tentang perceraian sering meramaikan program infotainment di televisi kita. Lalu muncullah anggapan bahwa kaum selebritis itu doyan kawin cerai. Celakanya, masalah ini mulai menggerogoti keluarga Kristiani, keluarga kita. Lalu, perlukah gereja mentolerir perceraian untuk menyesuaikan diri dengan zaman? Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya perceraian bukan masalah di zaman modern ini saja. Pada zaman Musa pun sudah terjadi perceraian. Bahkan orang Farisi percaya bahwa perjanjian lama mengizinkan pria untuk menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi. Yesus membandingkan pandangan orang Farisi dengan pandangan Allah mengenai pernikahan. Allah lah yang membentuk pernikahan yang merupakan kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan ini menghasilkan sebuah hubungan yang unik, yaitu hubungan satu daging. Hubungan itu lebih erat daripada hubungan orang tua dan anak. Saudara-saudari yang terkasih, pernikahan bukan sebuah kontrak yang berlaku sementara waktu saja dan bukan kesatuan yang dapat dibubarkan begitu saja. Sebab itu adalah salah bila manusia memisahkan satu kesatuan yang telah dipersatukan Allah. Maka dalam pandangan Allah tidak ada perceraian. Baik suami maupun istri tidak boleh menceraikan pasangan mereka dan kemudian menikah lagi dengan orang lain. Orang yang melakukan hal itu dianggap berzina. Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan pasangan yang ingin bercerai selalu beralasan bahwa mereka tidak cocok lagi atau sudah beda prinsip. Mereka menganggap bahwa bercerai adalah jalan terbaik yang dapat mereka lakukan daripada mereka bertengkar terus yang akan berakibat buruk pada anak-anak mereka. Bagaimana solusi masalah seperti ini? Jangan pernah melihat perceraian sebagai suatu solusi, meski situasinya buruk. Bila demikian, perceraian akan mudah sekali dilakukan. Pertengkaran suami istri memang tidak baik dilihat anak-anak, tetapi perceraian juga akan berakibat buruk bagi mereka. Sebab itu kembalilah pada Dia, Allah yang mempersatukan, agar Ia menolong terjadinya pemulihan.
Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, umat Katolik khususnya yang setia kepada Tuhan, yang bersabda apa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia, hendaknya menghindari perceraian. Janganlah kita tidak setia bahkan melawan kehendak Tuhan. Janganlah permasalahan keluarga yang timbul dijadikan bukti bahwa Tuhan menghendaki keluarga itu bercerai. Tetapi itu hendaknya kita sadari dan akui merupakan akibat dari ketidakmampuan mempertahankan komitmen yang telah dibuat dan disepakati bersama pada awal perkawinan. Janganlah juga mulai cari alasan tipu-tipu, padahal yang ditipu itu Tuhan sendiri untuk bisa menikah lagi. Karena pada umumnya justru mau menikah lagi itulah salah satu alasan yang sesungguhnya dan mendesak maka pasangan itu berpisah. Sangat memprihatinkan kalau ada pasangan orang beriman Kristen Katolik yang menghayati imannya justru seperti itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, mohon ampun atas kekurangan dan kekerasan hatiku. Semoga Engkau tetap mencurahkan roh-Mu, sehingga hatiku tetap lembut dan mau mengikuti kepemimpinan-Mu dalam keluargaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.